Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudara, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, tetaplah berserah dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu kita sangat perlu untuk belajar dan terus belajar di dalam firman-Nya. Biarlah hari ini kita tetap mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup kita. Di dalam firman Tuhanlah kita belajar untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah terjadi. Kami yakin dan percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan nanti pun Engkau akan selalu menyertai. Oleh sebab itu, ajarlah kami senantiasa untuk merendahkan hati, sehingga kami membiarkan Tuhan untuk tetap campur tangan di dalam segala persoalan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Firman-Mu lah yang memampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang memberi hikmat kepada kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 28 Maret 2025 tertulis dalam kitab Ratapan 5 ayat 21. Dalam bahasa Batak Adung-adung 5 ayat 20 sada. Demikianlah dikatakan. Togi hon mahami mulak tuho ale Jehovah. Asasaut hami mulak. Paimbaru ma arinami suang songon di Narobi. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan adalah doa permohonan kepada Tuhan dikala bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Doa Ratapan ini disampaikan Yeremia kepada Allah dan memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Memang sudah banyak yang dikerjakan Tuhan di dalam perjalanan umat ini. Begitu banyak belas kasih Tuhan yang terjadi. Sehingga di dalam pengasihan itulah Yeremia mengenal Allah lebih dalam. Sehingga ia meratap dan memohon kepada Tuhan. Dalam ayat 1 di kitab Ratapan 5 ini, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ketika bangsa Israel dihukum atas dosa-dosanya, mereka dibuang ke Babel. Mereka sangat menderita. Mereka kehilangan hak. Mereka merasa sangat hina. Apa yang telah mereka miliki selama ini runtuh, musnah. Milik pusaka yang mereka punya itu diambil oleh orang lain. Rumah-rumah didiami oleh orang asing. Hidup anak-anak semakin terlantar. Yatim piatu, anak-anak yang tidak punya orang tua, tidak punya ayah dan ibu, para janda hidup di dalam penderitaan. Apa yang mereka dapatkan itu semua harus dibayar dengan sangat mahal. Apa yang mereka inginkan itu sangat jauh dari angan-angan. Mereka hidup di dalam tekanan dan juga penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ketertekanan, di dalam masalah hidup,
Mungkin kita pernah merasakan ditinggalkan atau dilupakan oleh Tuhan. Perasaan ini hampir saja terjadi dalam kehidupan Yeremia. Dan dia merasa sangat kesepian, dia merasa sangat sedih. Dalam ayat 20 sebelum renungan kita ini dikatakan, "Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama?" Saudara, wajar sekali ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam kedukaan yang mendalam, kita merasa ditinggalkan. Kita merasa dibiarkan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi jika kita merenungkan, Tuhan tidaklah demikian. Dia tidak pernah membiarkan kita menderita. Dia tidak pernah membiarkan kita binasa. Tetapi karena kasih-Nya lah yang begitu besar, sehingga Ia rela berkorban untuk menyelamatkan, menebus kita dari dosa-dosa. Sebab itu saudara-saudara, dalam renungan kita pada hari ini, di dalam permenungannya Yeremia percaya kalau Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang berbelas kasih kepada mereka. Sehingga di dalam renungan ini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Apa yang dimaksud oleh Yeremia? Tanpa belas kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, kita belajar dari ayat ini. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita tidak mampu keluar dari keberdosaan kita agar kita menjadi orang yang benar. Tetapi kita butuh seorang juru selamat. Kita butuh perantara antara kita dengan Allah. Karena jarak kita sudah sangat jauh. Kita kehilangan kemuliaan Allah karena kita telah berdosa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang boleh menyelamatkan dan boleh memberikan hidup yang kekal kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Lalu dikatakan lagi, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Artinya, Yeremia percaya kalau Tuhan bisa mengubah segalanya. Kalau Tuhan bisa memulihkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita adalah bejana baik yang telah diciptakan, dibuat oleh tangan Allah, telah rusak karena dosa-dosa, remuk, tidak berguna. Hari ini kita yakin dan percaya Tuhan bisa mengubah kita menjadi bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Sebab itulah kita merenungkan renungan ini. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan, segala masalah. Tuhan mampu mengatasinya dan mengubahkan semuanya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merataplah kepada Tuhan. Berdoalah, mintalah kepadanya. Karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa mengubah hati kita, yang bisa mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan paksakan dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu apapun yang kau punya di bumi ini. Karena itu tidak berarti apa-apa jika Tuhan tidak berkenan atasnya. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya penuntun dan pedoman kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk terus mengandalkan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Ubahlah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan meruntuhkan kesombongan hati kami. Tuhan meruntuhkan keegoisan kami. Kami mau dibentuk kembali menjadi bejana yang baik, bejana tuangan tangan kasih Tuhan. Lindungi kami, berkati kami, agar kami tidak lagi jatuh ke dalam pencobaan.
Tetapi jika pencobaan itu pun datang, kami kuat untuk menghadapinya karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.